Kasus ini dugaan pemerasan dan adanya rekayasa kasus sangat kuat dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Percakapan chatnya juga ada, dan percakapan chatnya juga dari print tadi. Mana printnya? Percakapan chatnya juga nanti bisa kita sini sampaikan. Artinya Deca ini menjadi korban dugaan pemerasan dan rekayasa kasus. Terlepas dari apa yang mereka kerjakan, LBH Medan menyikapi tentang adanya penegakan hukum yang janggal. Apakah ini memang sering dilakukan dugaannya, atau memang ini jadi target untuk ada kasus kayak gini, dibuatlah seperti ini. Ujung-ujungnya dugaan kita adalah mengambil uang. Ada yang menarik, setelah mereka dibebaskan ataupun mereka selesai ini, mereka ditanyain siapa lagi waria-waria yang war bahasanya, yang kelas, atau orang-orang yang paling tahu kelas dalam arti ini uangnya banyak, kira-kira gitu ya. Tersebutlah si Anu, katanya kan gitu. Ada indikasi ini mau dilakukan juga seperti itu, modus-modusnya yang dilakukan oleh Deca. Oleh karena itu kami LBH Medan sangat mengecam keras ini dan meminta Polda Sumut untuk mengungkap kasus ini. Dan pasca dari konferensi pers ini, nanti sekitar jam 2 setelah sholat Jumat, kami juga berharap kawan-kawan yang ada luang waktunya, kita akan membuat pengaduan atau laporan resmi ke Polda Sumut terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan maupun rekayasa kasus. Hal ini nggak bisa dibiarkan karena apa? Polisi kita pahami saat ini sedang terpuruk citranya, dan jangan sampai ada lagi yang mencoreng institusi Polri dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Tapi ini juga harus diungkap. Karena apa? Bukan melibatkan satu orang, bahkan tim yang datang dengan menggunakan 2 mobil dan meminta uang 50 juta, sebelumnya 100 juta. Ini sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Dengan alasan takut-takutan begitu. Jadi aku masih mikir ini, itu belum aku terima langsung. Aku masih berpikir, terus timbullah kata-kata ditakutin lagi. Ntar kalau lu dimasukin ke penjara, kamu lebih banyak habis duit lagi. Kamu sewa pengacara, kamu sewa kamar di dalam. Karena kalau kamu dimasukkan ke sel, kalau kamu nggak sewa kamar, kamu akan dimasukkan ke sel laki-laki. Kamu dibotak, kamu pakai celana pendek dan segala macam, ditakutilah gitu kan. Kalau dia ini cuma direhabilitas karena dia korban, dengan ucapan seperti itu. Sudah, terus diam-diam terucaplah dari teman itu yang nakut-nakutin saya itu, dia bilang gini, ya sudah, dari dia kan 30 juta nih, kamu tadi kan mau nambah 3 juta, 5 juta ya dia, kamu tambah, bantu dong dia. Masa kamu mau keluar, masa kamu mau keluar tapi nggak bantu dia? Kamu itu HP apa, iPhone apa, katanya sama si teman. Kamu ada kereta nggak di kampung? Kamu katanya punya salon di kampung, jual, gitu ya, jual. Nanti kamu cicil ke dia. Kalau masalah kamu cicil ke dia itu urusan kalian, katanya gitu. Jadi karena aku udah mulai drop, aku lemas karena antara rasa takut, karena kan HP dari malam itu sampai detik itu ditahan, tidak bisa megang HP. Aku nggak bisa ngabarin keluarga. Kalau bisa aja aku ngabarin keluarga, mungkin aku ya udah gitu. Kalau keluarga aku tahu atau kerabat dekat aku tahu, aku di situ aku nggak akan terjadilah transaksi itu gitu. Tapi karena udah lemas, aku setujuin lah dengan perjanjian sama dia, nanti kamu bayar 20 juta. Diiyakan dia. Jadi karena diiyakan dia, aku setujuin lah sama ibu itu, oke lah gitu. Aku bilang, terus dibilang bapak itu, kalau misalnya ini 50 juta kamu bisa siapkan uang cash sekarang gitu kan. Nggak bisa karena ATM saya udah expired. Kalau penarikan dari Brimo juga ada limit, nggak bisa 50 juta gitu kan. Jadi dia bilang transfer aja. Mereka masih berpikir BRI ya, kalau sesama BRI sambil cakap-cakap sama teman dia, BRI kayaknya bisa transfer 50 juta gini. Jadi pura-pura temennya keluar, nyari nomor rekening, masuk. Terus dia bilang, ini setelah kamu transfer, nanti jangan kamu permasalahkan lagi di kedepannya, karena ini nomor rekening orang, kami cuma numpang transfer, setelah itu dicairkan. Ini nomor rekening orang BRI Link atau orang kerja di BRI.
Jadi kalau kamu permasalahkan ini, kasihan yang punya nomor rekening nggak tahu apa-apa, dia bilang kayak gitu. Akhirnya transfer berapa, Mbak? Saya transfer 50 juta nih atas nama Sugianto. Saya transfer 50 juta atas nama Sugianto. Setelah transfer, dia suruh temannya buat surat perjanjian. Saya nggak sempat baca surat itu karena kayak mana ya, perasaan udah campur aduk ya. Cuman katanya isi surat perjanjian itu untuk tidak mempermasalahkan lagi uang itu atau kasus itu ke depannya. Udah itu baru kami sebelum tanda tangan surat itu kami dibuat video itu apa, katanya supaya kami tidak mengulangi lagi hal itu. Kalau kami mengulangi, kami akan dihukum dengan hukum yang sesuai di NKRI. Setelah itu masih sempat dia nakut-nakuti dengan nanti kalian seminggu sekali wajib lapor sama bapak ini, tapi saya tidak tahu namanya siapa. Jadi dibilang bapak itu nggak apa-apa, nanti biar saya PC aja mereka di mana seminggu sekali, dengan alasan kayak gitu aja sih. Setelah saya transfer itu, saya screenshot, ya itu tadi dia hapus karena HP saya memang masih ditahan. HP ini sebenarnya bukan saya, HP ini mereka yang pegang, mereka cuma butuh cat jempol saya untuk transfernya kan, Sandi harus pakai cat jempol gitu kan. Jadi sudah saya transfer, dihapusnya semua bukti-bukti, saya mikir kok mereka ketakutan gitu. Padahal itu kalau aku buka masih ada. Setelah itu kami sebenarnya dibuat istimewa di situ. Yang dikasih makan ya dia dikasih makan, dikasih apa, tapi saya nolak karena saya pengen cepat pulang. Udah itu pas setelah tanda tangan ini sudah buat video testi, kami dikeluarkan, dimasukkan ke mobil, diantar sampai ke depan pengadilan agama, barulah dikasih HP sama KTP kami gitu. Udah. Umur. Sama umur berapa, Kak?